Masih di Pesugihan Demang Suryo ya. Maaf kemarin 3 hari tidak saya lanjutkan, dan ini saya berusaha untuk melanjutkannya. Beberapa saat kemudian, setelah selesai memotong rumputnya, dia segera mandi dan sarapan untuk siap-siap pergi ke kebun bersama dengan Pak Suryo. Sudah siap belum, Tok? Sudah, Pak. Ini, ayo berangkat sekarang, Pak. Mereka pun segera untuk berangkat ke kebun dengan mengendarai mobil pick up sayuran. Pagi itu Pak Suryo juga menemui Pak Kardi, Pak Wondo, dan Pak Rejo yang sudah menunggu untuk dipindah tempat. Bapak-bapak, nanti kalian ikut saya. Nanti saya kasih tahu kebun kelapanya. Iya, Pak, jawab mereka bertiga. Sekarang tolong bantu Totok dulu angkatin barang-barang yang sudah siap dijual. Mereka akhirnya sama-sama untuk membantu membawakan barang-barang masuk ke dalam bak mobil pick up. Setelah semuanya sudah selesai, mereka segera ikut Pak Suryo duduk di belakang bak mobil pick up bersama dengan sayuran yang akan diantar ke pedagang pasar. Beberapa saat kemudian, mereka semua akhirnya sampai juga di kebun kelapa yang ada di desa sebelah. Ini kebun kelapanya, Pak. Nanti kalian mulai hari ini dan berikutnya kerja di sini dulu. Baik, Pak. Cara kerjanya gimana ya, Pak? Tanya Pak Kardi. Kalian bekerja sama naik ke pohon kelapa, ambil yang sudah matang dan yang masih hijau, terus kupas serat kelapanya. Untuk kelapa yang sudah tua, kalau yang masih muda, biarkan saja. Kalian paham kan? Iya, Pak, kami paham. Oh iya, alatnya mana, Pak? Alatnya itu di gubuk. Di dalam kebun kelapa itu memang sudah ada bangunan gubuknya yang terbuat dari bambu dan atap daun kelapa. Ya sudah, kalau gitu saya pergi dulu. Ketiganya pun menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan Pak Suryo. Kemudian Pak Suryo beranjak pergi bersama dengan Toto, naik mobil pick up menuju ke pasar kota yang perjalanannya mereka lalui cukup jauh, sekitar 20 menit. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mobil yang mereka kendarai tiba-tiba saja pecah ban, sehingga Toto yang mengemudi mobilnya pun sampai oleng. Kenapa ini, Tok, mobilnya? Tanya Pak Suryo panik. Berhenti, Tok, direm, Tok. Segera Toto menghentikan mobilnya direm secara mendadak di pinggir jalan. Mereka pun turun dari dalam mobil untuk melihat apa yang sudah terjadi. Banyak pecah, Pak. Kamu bawa ban serep kan, Tok? Aduh, nggak bawa, Pak. Terus gimana ini, Tok? Bengkelnya jauh lagi, umpat Pak Suryo. Jalanan yang mereka lalui memang sangat sepi sekali. Hanya ada beberapa dan belum banyak rumah-rumah di pinggir jalan. Coba kamu minta tolong kendaraan lain yang lewat, Tok. Toto pun mengikuti perintah dari Pak Suryo untuk menghentikan beberapa mobil atau truk yang lewat dan rela untuk membantu. Dia melambaikan tangan ketika ada pengendara yang lewat ke arahnya. Namun beberapa kendaraan melaju kencang dan tidak memperdulikan pertolongan yang diminta Toto. Sampai akhirnya ada salah satu mobil yang berhenti mau membantu Toto dan Pak Suryo. Mobil yang berhenti sama-sama pengendara mobil pickup. Dan untungnya mobil itu membawa ban serep yang sama dengan mobil Pak Suryo. Pak Suryo pun memberikan uang kepada pengendara mobil itu sebagai imbalannya dan membeli ban serep itu. Setelah semuanya sudah selesai, mereka segera melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pasar yang ada di kota. Beberapa saat kemudian, Pak Suryo dan Toto sampai di pasar. Toto langsung menurunkan barang-barang hasil bumi kepada para pedagang yang sudah memesan. Ini, Bu, barangnya sudah datang. Yang minggu kemarin belum dibayar. Mau dibayar kapan, Bu? Ucap Pak Suryo. Iya, Pak, saya bayar sekarang. Bentar ya, Pak, saya ambilkan dulu uangnya. Ini uangnya, Pak, lunas ya, Pak, minggu yang kemarin. Kalau untuk hari ini ngutang lagi ya, Pak. Iya, Bu, enggak apa-apa.
Asalkan saja dibayar seperti ini, jawab Pak Suryo mengingatkan. Sementara di sisi lain, Pak Kardi, Pak Wondo, dan Pak Rejo beradaptasi dengan pekerjaan barunya untuk memetik kelapa dan membersihkan kelapanya langsung. Kali ini yang manjat ke atas pohon kelapanya mereka bertiga dari satu pohon ke pohon lain karena supaya cepat selesai. Apalagi di kebun itu pohon kelapanya sangat banyak sekali. Sebenarnya Pak Wondo trauma untuk manjat pohon, tapi mau bagaimana lagi? Itu pekerjaan yang harus dia jalaninya. Mereka saling bekerja sama dengan baik. Kelapa yang dipetik dari atas pohon langsung dijatuhkan ke tanah. Siang pun tiba. Sayup-sayup terdengar suara azan zuhur yang telah berkumandang. Mereka akhirnya menghentikan pekerjaannya sejenak untuk beristirahat makan siang. Mereka semua langsung turun dari atas pohon kelapa yang tinggi itu. Kemudian ketiganya duduk sejenak di gubuk sembari mengibaskan topping capingnya pada sebuah tubuh mereka yang merasa gerah dan berkeringat. "Kita mau makan siang di mana ini?" tanya Pak Wondo. Siang itu kebetulan dari mereka tidak ada yang membawa bekal, jadi mereka harus cari makan siang di desa itu. "Itu, tadi saya lihat deket sini ada warung makan kayaknya," timpal Pak Rejo. "Ya sudah, kalau gitu kita langsung ke sana saja." Mereka bertiga akhirnya berjalan kaki bersama menuju ke warung yang ada di dekat kebun kelapa itu. Sesampainya di warung, mereka langsung memesan nasi masing-masing. Akan tetapi, warung itu sangat sepi dan ukurannya lebih kecil dari warung Bu Surti. Namun makanan di warung enak-enak, bahkan harganya juga lebih murah dari warung Bu Surti. Setelah selesai makan siang, mereka kembali lagi untuk melanjutkan pekerjaannya yang tadi. Sekitar pukul 2 siang kelapa sudah dipetik sebagian dari pohon kelapa yang ada di kebun itu. Kemudian mereka langsung mengupas serat kelapanya yang tua untuk nantinya biasanya dijadikan sebagai kelapa santan dijual di pasar. Hari sudah mulai sore. Mereka pun langsung bersiap-siap untuk pulang. Karena tidak ada kendaraan, mereka akhirnya jalan kaki dari desa sebelah ke desanya. Pak Suryo benar-benar tambah kaya raya. Pak Suryo benar-benar tambah kaya raya ya. Semua yang diinginkan selalu mudah untuk didapatkannya, ucap Pak Wondo. "Iya Pak, yo kita yo ndak usah iri dengan rezeki orang lain. Syukuri saja apa yang kita miliki," jawab Pak Kardi. Lagian Pak Suryo juga sangat baik orangnya kok, ndak pelit. Jadi rezekinya yang mengalir terus, imbuh Pak Kardi. Tak terasa hari sudah semakin gelap. Tidak terlihat semburat sinar matahari dari ufuk barat, karena sore itu langit terlihat mendung. Beberapa saat kemudian mereka melihat ada Pak Yanto dan Pak Eko sedang berada di warung Bu Surti ketika mereka lewat di jalan itu. "Itu Pak Yanto sama Pak Eko," ucap Pak Wondo. Sementara saat itu Pak Rejo sudah pulang lebih dulu karena ada urusan katanya. "Kita mampir dulu, ayo Pak, di warung Bu Surti," ujar Pak Kardi. "Iya ayo Pak," jawab Pak Wondo. "Assalamualaikum," ucap Pak Wondo dan Pak Kardi. "Waalaikumsalam, baru pulang Pak?" tanya Pak Yanto. "Iya, gimana lagi, tempatnya ada di desa sebelah." Iya, gimana lagi, tempatnya ada di desa sebelah, pekerjaannya juga banyak, keluh Pak Kardi. Mereka langsung ikut duduk di sampingnya Pak Yanto dan Pak Eko. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Pak Yanto mendapatkan kabar kalau Bu Ina tengah hamil. Sakit kemarin yang dideritanya itu ternyata sedang hamil. "Pak, sini, Ibu mau ngomong sama Bapak, penting," ucap Bu Tina. "Ngomong apa Bu?" "Ibu hamil Pak." "Hah, yang benar Bu?" ucapnya masih belum percaya. "Benar Pak, Ibu ternyata hamil sudah 4 minggu. Tadi siang Ibu pergi klinik sama Bu Karse. Soalnya Ibu kok pusing dan mual," ucap Bu Ina. "Alhamdulillah kalau Ibu hamil," ucap Pak Yanto bahagia. "Iya Pak, akhirnya yang kita tunggu datang juga ya." Mereka sangat bahagia sekali karena buah hati yang keduanya selama ini ditunggu-tunggu akhirnya hadir. "Bu, kita harus adakan syukuran ya Bu," usul Pak Yanto. "Iya Pak, kapan ya kira-kira kita syukurannya?" "Kalau besok malam gimana Bu?
Iya bagus Pak, lebih cepat lebih baik. Malam itu suasana desa sangat sepi sekali. Hanya terdengar suara burung-burung yang berterbangan di atas langit. Bu Ina dan Pak Yanto yang masih sangat berbahagia duduk berduaan beralaskan tikar yang terbuat dari anyaman bambu. Namun, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara lirih yang membuat bulu kuduk merinding. Tolong saya, ucapnya lirih. Sontak Bu Ina dan Pak Yanto yang mendengar suara itu langsung menjaga perutnya sambil dielus-elus dan dibacakan doa. Ibu takut Pak. Tenang saja Bu, nggak usah takut, biar Bapak lihat dulu ke samping. Saat itu Pak Yanto langsung beranjak keluar rumah menuju ke samping rumah untuk melihat apa yang terjadi. Aneh, tidak ada apa-apa, gumam Pak Yanto. Sementara itu, Bu Ina yang duduk sendirian di dalam rumahnya, dia melihat ada sekelibat bayangan putih yang melintas. Bu Ina pun terperanjat. Namun bayangan putih itu seketika menghilang begitu saja. Bu Ina pun ketakutan sendirian di dalam rumahnya. Untungnya beberapa saat kemudian, Pak Yanto kembali lagi masuk ke dalam rumah. Pak, tadi Ibu lihat ada bayangan putih lewat. Ah, mosok sih Bu? Udah ndak usah dipikirkan Bu. Ibu yang tenang, jangan panik. Kasihan kandungan yang ada di dalam perut Ibu. Iya Pak, jawabnya singkat. Keesokan harinya, Pak Yanto dan bapak-bapak yang lain seperti biasa berangkat kerja bersama-sama, jalan bareng menuju ke sawah dan kebun. Bapak-bapak, nanti malam datang ke rumah saya ya, ucap Pak Yanto. Duh, memangnya ada apa Pak? Tanya Pak Eko. Nanti malam di rumah saya mengadakan syukuran. Syukuran apa Pak? Tanya Pak Kardi. Istri saya alhamdulillah hamil. Jadi nanti malam kita adakan syukuran doa bersama. Jangan lupa ajak tetangga yang lain juga ya. Wah selamat ya Pak, akhirnya Bu Ina hamil lagi. Ya nanti saya pasti datang kok. Kita juga pasti datang Pak Yanto, tenang saja, ucap Pak Eko dan Pak Kardi. Beberapa saat kemudian mereka sampai juga di tempat pekerjaannya masing-masing untuk bekerja. Waktu itu Pak Suryo sudah berada di gubuk sawah. Dan saat itu Pak Yanto izin langsung kepada Pak Suryo. Pak Suryo, nanti sore saya pulangnya lebih awal ya, boleh kan? Emangnya ada apa Pak Yanto? Nanti malam di rumah saya ada syukuran Pak. Saya harus membantu mempersiapkan di rumah. Syukuran apa Pak? Istri saya alhamdulillah hamil Pak. Saat itu Pak Suryo langsung tersentak. Mengingat syarat yang diminta oleh sosok Ratu Ular. Oh iya Pak, boleh Pak, silakan, ucap Pak Suryo licik. Terima kasih banyak Pak sudah dibolehkan. Iya sama-sama Pak, ucap Pak Suryo sembari tersenyum ramah. Setelah Pak Yanto pergi untuk mengerjakan pekerjaannya, Pak Suryo duduk melamun di gubuk tengah sawah itu. Pak Suryo teringat syarat yang diminta sosok Ratu Ular, yaitu janin bayi yang masih muda sebelum usia 4 bulan. Malam Jumat Kliwon lalu saat Pak Suryo melakukan ritual, sosok ratu itu Sosok Ratu Ular itu minta dipersembahkan sebuah janin bayi. Saya ingin bayi yang berusia masih 4 bulan untuk tumbal selanjutnya Suryo. Pokoknya kamu harus cari kalau kekayaanmu tidak ingin hangus. Dan jika kamu bisa memenuhinya, kekayaanmu akan bertambah 3 kali lipat kalau kau memberikan persembahan itu padaku. Baik Ratu, nanti saya akan siapkan janin bayinya 3 bulan lagi. Kebetulan usia kandungannya Bu Ina sudah 1 bulan dan tepat 3 bulannya lagi berusia 4 bulan. Pak Suryo yang sedari tadi senyum-senyum sendiri sembari melamun seketika terperanjat ketika ada Totok yang memanggilnya. Pak Suryo, Pak. Ada apa Tok? Ini Pak, saya mau tanya, barangnya mau dibawa kemana ini, wortel sama kobisnya? Di rumahnya Bu Maimunah. Maaf Pak, tapi rumahnya di mana Pak? Saya belum tahu. Ya udah nanti berangkat sama saya saja. Kamu angkutin saja ke pick up, ujar Pak Suryo. Sudah selesai semuanya kok Pak. Kita berangkat sekarang kalau gitu.
Saat di perjalanan menuju ke rumahnya Bu Maimunah, Pak Suryo masih terus melamun memikirkan tumbal janin bayi itu. Diminum dulu. Alhamdulillah. Karena dia sangat tergiur dengan iming-iming sosok ratu ular. Jika diberikan janin bayi, katanya akan memberikan harta 3 kali lipat dari sebelumnya. Totok yang melihat Demang Suryo melamun sembari senyum-senyum sendiri hanya bisa menggelengkan kepala. Malam harinya, bapak-bapak sudah mulai datang ke rumah Pak Yanto untuk acara syukuran, dan mereka semua tercengang karena baru pertama kali melihat Pak Suryo datang ke acara syukuran. Assalamualaikum, saya boleh ikut mendoakan, Pak? Ucap Pak Suryo yang baru datang. Waalaikumsalam, boleh Pak, silahkan, jawab mereka serempak yang ada di dalam rumah Pak Yanto. Pak Suryo menatap ke arah Bu Ina yang sedang duduk di dalam rumah, sembari mengelus-elus perutnya itu. Bu Ina yang ditatap tajam oleh Pak Suryo langsung senyum ramah menyapa, lalu menundukkan kepalanya karena takut melihat tatapan dari Pak Suryo. Suara lantunan doa-doa dan sholawat menggema di seluruh sudut ruangan rumah bambu Pak Yanto. Beberapa saat kemudian, acara syukuran pun sudah selesai. Mereka segera beranjak untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Namun saat itu, Pak Suryo pulang terakhir dari bapak-bapak yang lainnya. Pak Yanto, Bu Ina, ini saya ada sedikit uang untuk meringankan kalian. Apalagi sekarang Bu Ina kan sedang hamil, jadi pasti kebutuhannya semakin banyak. Tolong diterima ya, kata Pak Suryo sembari menyodorkan tangan beserta amplopnya ke tangan Pak Yanto. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Semoga rezeki Bapak terus mengalir dan berkah, ucap Pak Yanto. Amin. Kalau begitu, saya pulang dulu Pak. Bu, jawabnya sambil tersenyum kecut licik ke arah Pak Suryo dan Bu Ina. Setelah acara syukuran itu sudah selesai, Bu Ina yang sedang berbaring di dalam kamarnya beralaskan kasur tipis pada sebuah ranjang kayu tiba-tiba merasakan gelisah. Bersambung. Nantikan kelanjutannya, incaran tumbal Pak Suryo, hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya yang ada di Ben Anthony. Makasih banyak.